Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Deni Ernanise, calon guru penggerak angkatan 7 dari Tulang Bawang Lampung. Saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 kelas 16 Tulang Bawang Lampung. Baik, saya di sini akan memperkenalkan Bapak Baheram Syah SPDMM sebagai fasilitator dan Bapak Willy Angrian sebagai pengajar praktik dan saya sendiri Deni Ernanise sebagai calon guru penggerak. Koneksi antar materi pada modul 1.1.A.8 kesimpulan dan refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu Engar Sasung Tulodo, seorang guru di depan dia akan memberikan teladan, Ing Matyo Mangun Karso, dan di tengah dia akan memberikan semangat. Tut Uri Handayani di belakang dia akan memberikan dorongan terhadap murid-muridnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pertama, menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya akan kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang kedua, kodrat anak atau merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan. Merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini anak bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta untuk suatu hal, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan yang terakhir, budi pekerti. Watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, atau kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Pekerti adalah tenaga. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, merubah pemikiran, yaitu guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Terakhir, menghargai setiap karakteristik belajar anak.
Dan yang kedua, merubah perilaku. Pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar memotivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Terakhir, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat. Selanjutnya, apa yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kesimpulan. Pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.